Shalom jemaat yang terkasih. Mari bersama-sama kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-25. Bunyinya demikian. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Satu pepatah yang menarik. Lebih baik tinggal di dalam dunia di mana ada begitu banyak polisi yang korup daripada hidup di dunia satu hari tanpa ada polisi. Pepatah ini menggambarkan tentang satu keadaan bagaimana manusia dengan kecenderungan nafsu yang liar, manusia dengan kecenderungan nafsu yang selalu bermuara kepada kejahatan, ketika hidup di dalam keadaan tanpa terkontrol, hidup di dalam keadaan tanpa aturan, manusia akan semakin buas, di mana manusia akan mengorbankan kehidupan, baik kehidupan sendiri maupun kehidupan orang lain. Dan ini sungguh sangat mengerikan, tapi inilah ironi yang sebenarnya, bahwa manusia pada dasarnya telah tersesat. Manusia telah mengikuti kehendak hati yang jahat. Manusia telah tercemar. Manusia mengikuti begitu banyak kesia-siaan yang menjadi panutan hidupnya. Manusia tanpa arah, manusia tanpa tujuan. Inilah gambaran orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa. Bagaimana kita lebih menginginkan kejahatan daripada kebaikan. Dan toh ketika kita menginginkan kebaikan, kebaikan kita ini tidak bisa dibuktikan sebagai kebenaran. Karena kebaikan kita pun di dalamnya masih banyak terindikasi kecemaran dosa. Jadi potensi-potensi yang ada pada manusia selalu berujung kepada kejahatan. Apa yang menjadi penyebab ini semua? Ya, kalau menjadi ikan ini pertanyaan, maka jawaban paling mutlak adalah bahwa kita tersesat di dalam dosa. Kita hidup tanpa gembala. Kita berusaha menggembalakan diri kita. Manusia dalam setiap zaman berusaha untuk menuntun dirinya sendiri. Namun bukan menemukan jalan yang benar, manusia semakin hari semakin menjauh dari kebenaran. Sampai satu masa ketika Kristus datang, Dia menjadi penebus kita. Seharusnya hukuman yang akan kita terima karena dosa-dosa telah ditimpakan kepadanya. Di atas kayu salib, Dia menanggung segala hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dan oleh Kristuslah kita diangkat menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi anak-anak Allah, menjadi umat tebusan. Dan apa yang menjadikan kita seharusnya bersyukur? Tidak lain, tidak bukan, selain anugerah Kristus ini. Dia yang membawa kita dari jalan yang sesat kembali kepada Sang Gembala, kembali kepada Sang Juru Selamat, kembali kepada Sang Juru Selamat. Dialah pemelihara jiwa kita, di mana jiwa kita yang paling terdalam itu merindukan akan Juru Selamat, merindukan akan suatu penggembalaan dari Sang kebenaran itu sendiri. Dan ini hanya mungkin terjadi ketika Kristus berkarya. Dan ketika Kristus telah berkarya dan kita telah menikmati itu, maka kita digambarkan sebagai domba yang telah kembali kepada Sang Gembala. Bukan karena kita menemukan jalan yang benar, namun Sang jalan yang benar itu menggapai kita, membawa kita untuk berjumpa dengan Dia. Di dalam perenungan, momen-momen seperti ini, di mana kita akan hidup melalui setiap peristiwa-peristiwa yang mungkin akan melukai kita, yang mungkin akan membawa kita terpuruk, yang mungkin akan membawa kita pada satu keadaan di mana kita merasa sendirian. Ingatlah pesan ini. Pada dasarnya, kita telah ada di dalam tuntunan Sang Gembala. Dan Sang Gembala itu, Dialah pemelihara jiwa kita.
Dia bukan cuman akan menuntun perjalanan hidup kita di dunia, bahkan Dia telah menjamin jiwa kita di dalam kekekalan, bahwa kita semua akan finishing well di dalam Dia, karena Dia yang pegang kendali. Kita semua pernah merasakan, bukan? Dimana kita telah berulang kali dan sering kali berusaha untuk mengontrol diri kita sendiri, mengendalikan, mengatur diri kita sendiri, tapi kita bukankah gagal? Yuk, mari kita sama-sama serahkan hidup kita ke dalam Tuhan, Sang Agung Pemelihara jiwa kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dan Juru Selamat kami, ketika Engkau memimpin kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Biarlah ini menjadi satu peringatan bagi kami, bukan hanya menegur kami, tetapi menjadi penguatan kami, bahwa Engkaulah Juru Selamat kami yang telah membawa kami daripada jalan yang sesat kepada jalan yang benar, karena Engkau Sang Kebenaran telah mengeluarkan kami daripada kesesatan dan membawa kami kepada damai yang sejati di dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.